Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan channel Nurhadi Papua. Berikut untuk melanjutkan pertemuan pertama yaitu dokumen-dokumen apa dari OPD yang harus dipenuhi dalam pemenuhan evaluasi AKIP ya. Yang kemarin, yang sebelumnya itu perencanaan kinerja kita sudah bahas bentuk-bentuk dokumen apa, mulai dari ketersediaan, kualitas, dan pemanfaatan. Sekarang yang kedua ini adalah pengukuran kinerja. Kita lihat. Sama dengan perencanaan kinerja, di pengukuran kinerja itu juga kita lihat ketersediaan, kualitas, dan pemanfaatan. Ketersediaan dokumen pengukuran, ingatin bobotnya 30 untuk keseluruhannya, untuk pengukuran. Untuk ketersediaan dokumen pengukuran misalnya, pengukuran kinerja telah dilakukan, yaitu terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja. Terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, dan terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan. Coba kita bedah, kita jelaskan satu persatu. Mohon maaf kalau ada kekurangan, tapi ini yang bisa saya sampaikan tentang pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja. Dari di OPD itu harus memiliki juknis atau pedoman teknis ya untuk pengukuran kinerja di lingkungannya dan juga pengumpulan data kinerja di lingkungannya. Juknis ini harus ditetapkan oleh kepala OPD. Seperti ini, seperti surat keputusan ya, SK berupa juknis pengumpulan dan pengukuran data kinerja. Ya, di situ dalamnya ya namanya juknis ya sudah dasarnya apa, tujuan, manfaat. Dan jangan lupa yaitu tugas fungsi sesuai dengan sekretariat, bidang, staf ya. Itu harus ditaruh di situ sesuai dengan proses bisnis ya. Di OPD tersebut tujuannya untuk apa, tujuan organisasi gitu. Ini di Perda, tinggal copy paste saja situ. Kemudian IKU PK tahun itu, jadi juknis itu dibuat tiap tahun ya, karena mungkin tahun berikutnya itu ada karakteristik tersendiri sesuai dengan target-target yang ditetapkan dalam RPJMD tahun berikutnya atau Renstar tahun berikutnya ya. Jadi IKU PK tahun itu disampaikan, ditaruh di situ di juknis. Kemudian penanggung jawab masing-masing karena ada PK tadi berarti ada penanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian kerja kinerja ya. Kemudian apa berikutnya yaitu dilampiri semua SOP pengumpulan data kinerja, SOP pengumpulan data kinerja, bagian ini, bidang ini kan ada pengumpulan data kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja itu, membuat SOP masing-masing itu. Kalau SOP-nya sudah pernah dibuat, ya tinggal cantumkan aja. Ini SOP kan hanya alur bagaimana pengumpulan data kinerja itu dari bawah ke top manajernya itu sampai gitu. Kemudian ya itu perjanjian kinerja itu harus ada SOP karena pekerjaannya apa-apa saja, bagaimana cara pengumpulan data kinerja. Kemudian di juknis itu juga ada jadwal monitoring evaluasi pengukuran kinerja, yaitu per triwulan. Ada jadwalnya, ada jadwal situ, yaitu sesuai dengan renaksi pada saat kita buat di perencanaan kinerja. Tinggal masukkan situ. Ya, ini untuk ketersediaan dokumen untuk pengukuran. Sehingga dari juknis ini jelas sekali apa yang diukur, siapa yang penanggung jawabnya, kemudian jadwalnya untuk pengukuran kinerja itu kapan saja, ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Inilah juknis yang menggambarkan bagaimana pengukuran kinerja dan pengumpulan dan pengukuran data kinerja itu bisa dilakukan oleh OPD tersebut dalam 1 tahun berjalan. Baik. Kemudian yang kedua, terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja. Yang tadi yang ada di yang ada di juknis tadi harusnya sudah ada definisi operasional. Setiap data kinerja, yaitu perjanjian kinerja per bidang, seksi, itu sudah dirumuskan deskripsinya. Gambaran pengukuran yang jelas, ya, sesuai berdasarkan perjanjian kinerja masing-masing bidang, seksi. Ya. Ya, yang operasional ya pedomannya 5W, 2H. Ya.
who, siapa yang melakukan, what, apa yang dilakukan, dan seterusnya itu. Metodenya, why, bagaimana melakukannya, ya, dan seterusnya. Where, di mana lokusnya, lokasinya, misalnya kalau kegiatan. Kalau 2H itu apa? How, bagaimana dilakukan, yaitu metodenya, dan how much, kalau itu adalah ada dana yang disertakan untuk mendukung kegiatan tersebut. Dan seterusnya itu harus sampaikan seperti ini, sehingga jelas data definisi operasional itu jelas sekali. Jadi ada kalau di apa namanya, kalau di peraturan itu ya bagian umum lah. Ini apa, misalnya seperti itu. Definisi-definisi itu biasa pasal 1. Ya. Kurang lebih seperti itulah di Juknis itu sampaikan. Nah, terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan. Terdapat mekanisme yang jelas pengumpulan data kinerja, ya, jadi pengumpulan data kinerja itu harus SOP yang dilampirkan dalam pedoman teknis tadi, ya. Contohnya apa? Pentingnya yaitu mekanisme pengumpulan data kinerja. Contohnya ini di inspektor saja, ya, nanti silakan menyesuaikan. Ini hanya contoh saja sekilas. Misalnya PP 60 pengendalian internal harus ada pos seperti ini, ya. Jadi contohnya ini tentang bagian evaluasi pelaporan, karena kita ada di situ seksi, dasarnya apa ada di situ dan seterusnya, kemudian alurnya seperti apa, siapa tanggung jawab apa dan sebagainya, kegiatannya, penanggung jawab dan seterusnya. Demikian juga di bagian lain, seksi-seksi yang lain juga membuat seperti ini. Ini penting sekali untuk dilakukan, ya. Baik, saya enggak sampai sekarang nanti terlalu panjang, kalian bisa kita lampirkan kalau mau untuk contoh. Yang berikutnya itu tadi adalah ketersediaan. Baru ketersediaan ada SOP, juknisnya, ya, yang isinya apa macam-macam tadi. Kemudian definisi operasionalnya juga jelas, setiap mungkin kegiatan atau entitas apapun. Kemudian mekanismenya juga jelas karena SOP yang dilampirkan dalam juknis tersebut. Baik, sekarang kualitas pengukurannya itu sendiri. Nah, kalau ini alatnya, ini alat bahannya untuk apa yang diukur, kemudian bagaimana mengukurnya, kapan dilakukan, siapa penanggung jawabnya, ada di dokumen ini jelas. Sekarang kualitasnya, proses pengukuran itu. Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil putusan dalam mengukur capaian kinerja. Nah, berarti sudah pelaksanaan pengukuran itu sesuai dengan jadwal MONEP per triwulan itu ada undangan yang mengundang yaitu pimpinannya. Kalau di tingkat unit ya silakan, kan kepala bidang di tingkat bidangnya untuk evaluasi internal, tingkat seksi silakan, atau tingkat OPD semua ada undangan pimpinan masing-masing itu yang tanda tangan undangan. Terus dia juga yang memimpin MONEF-nya. Nah, MONEF OPD maupun unit-unit silakan, lebih bagus lagi unit-unit ada MONEF tersendiri untuk capaian kerja masing-masing. Kemudian dia memberi rekomendasi jika ada kendala capaian target oleh yang penanggung jawab tadi. Wow, ini tahun kedua, triwulan kedua yang harusnya sekian, kok hanya sekian. Harusnya mencapai ini kok tidak. Apa kendalanya? Sehingga pimpinan itu, pengambil keputusan itu memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh pejabat penanggung jawab atau staf penanggung jawab tersebut. Oke. Ini pimpinan kelihatan keterlibatannya, mulai undangan juga dia tanda tangan, memimpin, merumuskan rekomendasi, ya, dan seterusnya. Yang kedua, data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan. Ya, targetnya misalnya triwulan ketiga itu kita kembali ke waktu perencanaan kinerja, ya, saya kan contohkan yaitu PU, ya, bangun misalnya 5 km. Lah, triwulan 3 itu harusnya ada 4 km. Maka jenis data yang sesuai ini, data kinerja yang dikumpulkan relevan. Relevan berarti kan sesuai dengan tujuan yang diharapkan tadi. Maka hasil pengukuran panjangnya jalan, ya, ketebalannya ada dari konsultan pengawas mungkin kalau ini penyedia, ya. Kemudian kesesuaian speknya selain dengan kuantitas juga kualitasnya, kesesuaian speknya, spesifikasinya, bahannya apa betul dan sebagainya. Waktu capaian, nah ini semua ini dari konsultan pengawas dibantuin karena mereka yang ahli. Dan catatan pengawasan lapangan dari PPTK. Lah, PPTK juga harus mengawasi ke situ, punya catatan-catatan dibantu oleh konsultan pengawas tadi.
ya, sering pantau-pantau lapangan ya kan, Pimpronya ini. Dan pembayaran termin. Nah, kalau ada pembayaran termin, nah apa buktinya dan sebagainya, sehingga ada capaian apa namanya fisik, fisik dan keuangan seperti itu. Kemudian kalau ada kendala, ada daftarnya situ. Nah, ingat setiap awal tahun kita punya RKA itu sudah ada analisis risiko, itu wajib gitu ya. Wajib ada analisis risiko sehingga dari risiko-risiko itu bisa dimitigasi ya ketika pelaksanaan nanti ya. Kalau ada kendala mungkin pasti ada hubungannya dengan risiko yang sudah di apa namanya deteksi di awal itu. Jadi ini OPD jarang sekali membuat apa namanya analisis risiko setiap kegiatan tahun berjalan ya, yaitu di awal tahun dibuat begitu ada RPKA, DPA harus dibuat itu analisis risiko sehingga untuk apa gunanya untuk mitigasi kalau ada kendala untuk antisipasi begitu. Baik itu ini harus diperhatikan ini intermezzo tapi ini sangat penting sekali sehingga risiko-risiko nanti akan apa di awal tahun akan apa namanya ada prioritas mana yang paling besar risikonya taruh di atas sebagainya itu harus perhatian yang lebih dari yang bawahnya terutama risiko ini mungkin dananya yang besar atau SDM-nya yang kurang mendukung di situ sehingga perlu apa koordinasi dengan pihak lain dan sebagainya sehingga tingkat risiko itu ada atau risiko dalam alam lingkungan jadi ada internal ada eksternal banjir hujan dan sebagainya atau karena pembatasan sosial itu harus di apa namanya dianalisis di awal tahun bersamaan dengan keluarnya DPA atau RKA bahkan ya. Kemudian yang ketiga, ya, data-data ini harus kumpul ya tadi ya, jadi relevan dengan tujuan yang diharapkan. Dan yang ketiga, data kinerja yang dikumpulkan mendukung capaian kinerja yang diharapkan. Ya, yang tadi, yang nomor 2 tadi, data-data yang dikumpulkan tadi mendukung tidak untuk capaian kinerja. Kalau nggak lengkap berarti nggak mendukung. Nah itu. Nomor 2 itu diinterpretasikanlah kualitasnya. Kalau ini keberadaannya kualitasnya lah ya. Jadi seperti itu yang dari konsultan pengawas tadi bagaimana ya catatan pengawasan lapangan oleh PPTK bagaimana terus ada enggak sudah pembayaran termin sesuai dengan perjanjian kerja ya. Kemudian daftar kendala berdasarkan analisis risiko di awal tahun ada enggak muncul kendala. Kalau ada kendala dan dimitigasi upaya-upaya mitigasinya seperti apa. Nah, kalau itu dilakukan berarti oke, data kinerja yang dikumpulkan tadi mendukung capaian kerja yang diharapkan. Nah, mudah-mudahan ada gambaran seperti itu ya. Nah, pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala, yaitu ada penjadwalan. Kemudian dari jadwal itu per termin, per triwulan kah, laporan pengawasan oleh konsultan pengawas dan PPTK tadi. Jadi ini menggambarkan yang nomor 2 tadi. Nah, dan setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja di bawahnya secara berjenjang. Jadi apa namanya? Setiap level organisasi itu ada pemantauan, ada monef-nya gitu ya. Ada monef seksi terhadap staf-stafnya harus ada. Apa tadi perjanjian kinerja seksi tadi udah dibagi habis ke seksi, harus ada pemantauan. Demikian juga bidang terhadap seksi-seksi, yaitu perjanjian kinerja yang ada di bidang A sudah disebarkan ke seksi-seksinya, harus dipantau, selain ada monef yang per triwulan. Inilah pentingnya rencana aksi, pelaksanaan monef, monitoring evaluasi, atau pengukuran kinerja sekaligus setiap triwulan. Dan nanti setelah OPD. Nah, OPD nanti juga ada monitoring meja kalau di tingkat pemerintah daerah biasanya. Jadi sebelum monitoring meja, itu sudah dari bawah itu sudah hasil pengukuran kinerja itu sudah dilakukan. Dari staf ke seksi, seksi ke bidang, bidang ke OPD. Sehingga waktu monitoring meja enak. Bukan apa, begitu mau monitoring meja ada undangan langsung gerasak-gerusuk meminta laporan, tidak seperti itu. Jadi tidak ada pengukuran secara berkala atau berkesinambungan, berkelanjutan. Itu. Sustainable-nya itu penting. Oke, itu tiap level ya. Jadi bukan hanya tingkat OPD saja itu monitoring evaluasi. Oke, pengumpulan data kinerja telah manfaatkan teknologi informasi. Lah pengumpulan tadi ya minimal pakai Excel lah ya. Pakai Excel. Syukur kalau punya aplikasi yang link klik sini, link sini.
Syukur kalau di kantor itu ada LAN minimal, local area network. Jadi pimpinan itu sudah bisa inputan bawahannya itu sudah bisa dipantau oleh pimpinan karena terhubung komputer satu sama lain, bukan stand alone komputer masing-masing, tapi sudah terhubung dengan local area network LAN. Luar biasa kalau ada gitu. Dan ya penting sekarang untuk inovasi untuk mengatakan yaitu aplikasi meskipun sederhana yang murah-murah banyak pengembang atau kalau ada staf sendiri bisa. Dan pengukuran capaian kinerja telah manfaatkan teknologi informasi ya pengukuran ya jangan hanya berupa data tapi minimal itu ya sudah dalam bentuk data visual ya yang mudah gambaran grafik mungkin sebagai contoh saja kecil-kecilan ya untuk membandingkan target dengan capaian per periode seperti ini contohnya ini pengukuran data kinerja ini hanya berapa menit ini kalau yang ya tahu Excel sedikit atau rumusnya ya contohnya tadi Dinas PUPR, bidang marga. Ini kalau salah, mohon maaf yang contoh saja. Dan penanggung jawabnya siapa? Ini periode pengukuran berapa ini? Dan seterusnya. Misalnya nama kegiatannya, kemarin kita kembali ke perencanaan kinerja, itu pembangunan ruas jalan baru. Indikator kinerja utamanya kan panjang kilometer ya. Volume target ya tinggal volume ini, outputnya berapa? 5 km. Ini kita sudah tetapkan di sini dengan dana yang sekian, ya, dan lokasinya di mana. Nah, kita tentukan target. Ingat, pada saat kita awal tahun, yaitu sudah analisis risiko. Kalau pembangunan jalan itu tidak memungkinkan di awal tahun dilakukan, di Januari, Februari, Maret, ya, ini triwulan pertama ya. Januari, Februari, Maret, ini mungkin masih tender. Ya jangan ditargetkan situ. Jadi itu dari mana ini kalau kita nol, tidak target nol ya. Jadi analisis risiko di awal tahun yang kita lakukan. Inilah pentingnya analisis risiko untuk mitigasi, untuk menentukan target seperti itu. Target nol, kenapa? Ada keterangan masih proses tender sesuai analisis risiko, masih di PBJ ini. Kemudian triwulan kedua ya targetnya misalnya 2. Ini waktu perencanaan kinerja 2. Sekarang sudah pengukuran. Tahap kedua ini pengukuran. Jadi sudah ada angkanya di sini. Ternyata dari target 2 km hasilnya di akhir triwulan 2 hanya 1 km. Kenapa? Ada alasan waktu rapat Monep itu yaitu terjadi banjir besar. Ini untuk kita ajukan ke Monep nanti rapat. Di akhir triwulan 2. Nanti hasil rapat ada rekomendasi dari pimpinan suruh apa? Oh, triwulan 3 harus tambah 1 km dari target semula, misalnya begitu. Kalau triwulan 3 targetnya main 2 berarti jadinya 3 karena PR dari triwulan kedua. Inilah keterangan ini adalah sebagai perasan dari rekomendasi permasalahan dan rekomendasi Monep triwulan kedua. Oke, seperti itu. Triwulan 3 kemarin kan targetnya 2 di perencanaan, maka kita review perencanaannya di bidang ini jadi 3. Nanti kalau tetap 2, wah yang tadi nggak berhasil nggak sampai di akhir tahun nggak tercapai nanti harus 3, harus kerja keras lagi. Ternyata hasilnya juga 3 harus kerja. Kenapa targetnya 2 plus 1? Karena hasil evaluasi rekomendasi Monep kedua itu tidak berhasil sehingga dilimpahkan 1 km lagi ke triwulan 3. Itu keterangan. Triwulan 4, misalnya targetnya 1 terlaksana, 1 tercapai. Sehingga akhir tahun itu dari target 5 ini yang di sini, target 5 sudah tercapai semuanya 100%. Output akhir tahun sesuai target. Kemudian yang tadi digambarkan inilah ketika presentasi di waktu Monef ya, hasil pengukuran triwulan 1 targetnya ini 0 triwulan 2 1 kilo 1 kilo dan seterusnya akhirnya akhir tahun 5 kilo 5 targetnya tercapai 5 km. Begitu kurang lebih. Ini tadi adalah kualitas pengukuran. Jadi pengukuran capaian kinerja memanfaatkan teknologi informasi walaupun sangat sederhana. Minimal ada itu ya kita selaku evaluator kita maklumi OPD yang bersangkutan ya. Paling enggak ada upaya ini yang dihargai.
Baik, teman-teman di OPD sekalian, nanti dari inspektorat akan lihat seperti itu ya ketika penilaian akhir. Berikutnya pemanfaatan hasil pengukuran. Pemanfaatan hasil pengukuran tadi. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward, punishment, penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang lebih efektif, efisien. Ini pemanfaatan itu besar, 15% ya. Jadi seperti itu. Sorry, bukan 15%, dari 15 dari 30, berarti separuh, 50% sendiri. Pemanfaatan itu 50% sendiri karena inilah implementasi dari apa yang telah di perencanaan tadi. Baik. Pengukuran kinerja telah menjadi dasar penyesuaian. Nah, ini. Apakah hasil pengukuran tadi, ya, yang tadi, itu menjadi dasar penyesuaian, misalnya pemberian atau pengurangan tunjangan kinerja atau penghasilan. Nah, ini ada TPP, misalnya tunjangan perbaikan penghasilan. Nah, itu apakah itu menjadi dasar itu? Kalau nggak capai target bagaimana? Jadi harus ada keputusan bersama di OPD dalam pemberian reward ini. Kalau prestasi seperti apa namanya rewardnya, dan kalau misalnya gagal bagaimana punishmentnya atau dikurangi ya, dan sebagainya. Itu harus ada keputusan bersama yang disepakati di OPD dan kalau bisa di SK-kan. Jadi jangan pelit-pelit dengan surat keputusan yang hasil rapat dan dikomunikasikan kepada uh, instansi yang bersangkutan ya dalam pemberian reward tadi. TPP misalnya. Oke. Pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan penghapusan jabatan. Nah, jadi jika pengukuran tadi misalnya orang yang sukses terus ya, berprestasi terus dalam perjanjian kinerja selalu tuntas bahkan lebih ya. Dia bisa bahkan berani keluar dari zona nyaman, ada tantangan ya, seperti itu. Luar biasa, itu bisa menjadikan apa namanya? Penempatan jabatan struktural mungkin. Oh, ini layak di sini. Atau kalau gagal, sering gagal, tidak bisa memenuhi perjanjian kinerja, mungkin penghapusan jabatan. Ya, seperti itu. Jadi ini juga, ini kepala daerah harus memiliki, sebenarnya harus menetapkan ini. Terutama ini kepegawaian. Ya. Oke, kemudian pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian atau refocusing organisasi. Dasar penyesuaian organisasi dan terusnya. Saya kira sudah jelas. Pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian strategi dan mencapai kerja. Lah, hasil pengukuran tadi, oh ternyata begini gagal, begini berhasil. Ini kan mempengaruhi apa strategi yang harus kita ambil untuk berikutnya. Itu dasar menentukan strategi pencapaian kerja ya. Seperti itu. Oke, seperti tadi gagal di triwulan kedua yang harusnya 2 km hanya 1 km. Nah, strateginya apa ya? Menambahkan 1 km ke triwulan berikutnya dengan bagaimana strateginya penambahan apa ya? Penambahan tenaga kerja. Kayak itu rekomendasinya nanti pimpinan kepada bidang yang bersangkutan tadi yang ada gagalan karena banjir, pada banjir tadi ya. Oke, contoh tadi ya. Jadi penambahan ini, penambahan waktu dan sebagainya. Silakan menentukan strategi untuk mencapai kinerja tadi agar akhir tahun pas 5 km tadi. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja. Nah, ini. Hasil pengukuran itu menjadi dasar mereview kebijakan tadi, mereview kebijakan tadi di bidang tadi. Oh, ternyata perencanaan yang tadi triwulan 2 harusnya 2 km kok lah itu direview, diulang. Namanya diperbaiki perencanaan kinerjanya. Ya apa-apa di tengah jalan enggak masalah, harus ada review, ada dasar. Dasarnya apa tadi? Karena terjadi banjir nggak tercapai sehingga diarahkan ke triwulan ke-3 tadi ditambahkan dengan apa tadi? Dengan konsekuensi penambahan tenaga, waktu dan seterusnya biaya tentu saja. Oke. Berikutnya pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja. Yaitu hasil pengukuran menjadi dasar merumuskan aktivitas kinerja. Rumuskan aktivitas kinerja seperti apa kalau capaiannya seperti itu. Ada kendala berarti harus seperti apa aktivitasnya berikutnya. Nah, pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja. Jadi pengukuran tadi menjadi dasar penyesuaian anggaran, tambah kurang tadi. Nah, seperti tadi yang di dalam pekerjaan tadi yang harusnya biaya 2 km di triwulan berapa tadi ya harus tambah 1 km lagi biayanya.
untuk nambah 1 kilometer. Itu contohnya tambah kurang di dalam. Atau yang tahun lalu bisa juga jadikan pedoman untuk penyesuaian anggaran tahun ini. Kemarin terjadi apa-apa sehingga disesuaikan untuk pekerjaan atau untuk kegiatan yang sama tahun ini. Bisa juga. Jadi tahun lalu jadi dasar sekarang atau dalam proses tahun berjalan ini per triwulan jadikan penyesuaian. Apakah OPD melakukan ini berarti banyak catatan, banyak rapat, banyak notulen ya seperti ini ya, catatan hasil evaluasi seperti ini. Jadi rapat itu banyak-banyaknya harusnya harus ada rapat rutin terkait dengan pengukuran capaian kinerja ini. Jadi agenda rapat itu selalu fokus ke apa yang diperjanjikan di PK. Baik, terdapat efisiensi dan atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja. Apakah di laporan pertanggungjawaban akhir di keuangan itu ada efisiensi? Nah, ada efisiensi bukan berarti ya disengaja untuk mengurang-urangi, tidak. Tapi memang efisien, jadi sesuai dengan tepat waktu, tepat jumlah. Nah, efisien. Kalau ekonomis, nah itu kalau misalnya ada pembanding, harga pembanding di dua toko untuk barang yang sama, jumlah yang volume yang sama, di sini misalnya 5.000, sana 4.500 ya. Cari yang 4.500 itu namanya ekonomis. Kalau efisiensi itu tepat waktu, tepat jumlah. Itu. Nah, setiap unit atau satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja. Unit merumuskan tindak lanjut dan melaksanakan rekomendasi hasil pengukuran kinerja yang dia peroleh dari pimpinannya masing-masing ketika monef per triwulan tadi. Harus merumuskan tindak lanjutnya apa, kemudian direstui oleh pimpinannya dan dilaksanakan. Ditindaklanjuti, ini yang penting. Jadi ini peduli. Peduli itu seperti itu. Begitu ada masalah, ada nasihat atau rekomendasi dari pimpinan, dia segera mengajukan seperti ini Pak, kira-kira seperti menambah tenaga kerja, menambah ini karena tambah volume. Nah itu disetujui dan dirumuskan dan ditindaklanjuti, dilaksanakan. Oke, itu tanda kepedulian, ada catatan-catatan ya, ada bentuknya perencanaan, perbaikan perencanaan. Itu namanya pedulian hasil pengukuran tadi untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengukuran. Terakhir, setiap pegawai memahami, peduli atas hasil pengukuran kinerja. Ini setiap pegawai, kalau unit tadi seksi, bidang, tapi kali ini setiap pegawai merumuskan tindak lanjut dalam melaksanakan rekomendasi hasil pengukuran kinerja. Sehingga di tengah PKPNS-nya ini pengukuran kinerja pegawai negeri sipil atau SKP akhir tahun nanti bisa tercapai apa yang direncanakan. Nah, karena apa? Di dalam ongoing evaluation, yaitu di dalam tahun berjalan, begitu ada kendala dia segera mereview apa kira-kira untuk mengatasinya dan menambal. Gitu. Jadi pegawai juga begitu, tingkat unit juga begitu, tingkat bidang begitu. Kalau bisa dilakukan seperti itu dengan tercatat, dengan teradministrasi dengan baik, maka itulah yang diharapkan oleh reformasi birokrasi ya, untuk menjadi kelas dunia. Gitu. Demikian kurang lebih tentang pengukuran kinerja. Kita sudah sediakan ketersediaan dokumen pengukuran seperti apa, kualitas dokumen pengukuran tadi seperti apa, dan pemanfaatannya hasil pengukuran tadi seperti apa. Mudah-mudahan bermanfaat dan jelas. Ini insyaallah akan saya link di bagian deskripsi dari video ini. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam reformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.